Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini Ibu ingin menyampaikan materi ya. Kan kemarin kalian udah Ibu kasih tugas. Nah, kenapa sih kalian bisa Ibu kasih tugas itu? Karena ini berhubungan dengan materi-materi ini gitu. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke. Jadi materi kali ini Ibu akan membahas tentang ide dan peluang usaha. Nah, agendanya kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama, tadi udah greeting ya. Terus yang kedua itu Ibu akan menjelaskan materi. Lalu ada kesimpulan dari Ibu, lalu nanti ada tugas, dan terakhir adalah closing. Oke, untuk yang permulaan, seperti biasa, absensi jangan lupa ya, ada di link grup grup kelas ya, ada link di grup kelas di description-nya, kalian bisa lihat di situ absensi, silakan isi absensi di situ. Terus di grup WA juga sudah selalu Ibu share ya setiap kita ingin belajar ya, jadi harap diisi dulu, jangan sampai nggak diisi, soalnya kalau nggak diisi kan jadi alfa ya. Oke. Lalu Ibu mau menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya ini harusnya di awal, cuman memang karena kita nggak bisa Zoom ya sampai 3 bulan ke depan, karena memang Ibu ada tugas lain, jadi Ibu udah bisa menjelaskan sekarang gitu. Terus Ibu akan menyampaikan ke IKD, lalu motivasi, dan terakhir adalah persepsi. Oke, untuk kesepakatan kelas. Jadi nanti setelah tugas saya selesai sekitar bulan Oktober, kita akan mulai Zoom, jadi harap hadir tepat waktu. Terus yang kedua adalah tolong on cam. Tolong on cam ya, jadi saya nggak mau lah kalau misalkan nggak on cam, kalau kalian nggak on cam, tertoto hilang, kecuali memang mungkin paketan kalian habis atau ada kendala, itu bisa. Tapi kalau misalkan kalian paketannya masih penuh dan lain-lain, Ibu sih berharap kalian bisa on cam ya gitu. Oke. Lalu dilarang bermain HP ya, kalau misalkan di kelas saya nanti saya akan pantau terus ya, walaupun saya menjelaskan, saya akan pantau terus, nanti kelihatan siapa yang main HP, siapa yang nggak memperhatikan ya. Lalu yang keempat itu mengikuti kelas sampai akhir, itu pasti. Nanti kalau misalkan saya sebut nama kalian nggak ada, berarti saya anggap kalian tidak hadir di kelas saya gitu. Jadi nggak cuman absen di awal, tapi nanti pada saat saya panggil nggak ada, berarti saya menganggap bahwa kalian nggak mengikuti kelas saya gitu. Terus yang kelima adalah jika ingin bertanya, tolong bertanya lewat chat atau open mic aja di Zoom. Bisa di antara dua itu, atau di Zoom itu punya fitur yang namanya raise hand. Kalian bisa pakai fitur itu ya untuk bertanya ke saya gitu. Oke, lalu terakhir wajib mengisi poll ya saat Zoom berlangsung, karena untuk penilaian harian gitu. Jadi nanti setiap Zoom saya akan ada yang namanya polling. Nah, itu akan saya jadikan untuk penilaian harian gitu. Jadi setelah selesai kelas atau di tengah-tengah kelas, tahu-tahu saya ngasih soal, lalu kalian harus menjawabnya via polling gitu. Nah, itu untuk penilaian harian kalian untuk tambah-tambah nilai. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti nilai harian kalian bisa kosong gitu. Oke, jadi setelah kesepakatan kelas, hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah domestik ya. Itu bukan domestik tapi domestik, itu salah ya. Terus usaha kerajinan dari bahan limbah domestik nanti kita akan pelajari ya lebih lanjut, itu seperti apa cara merencanakannya, walaupun kalian sudah saya suruh untuk membuat rencananya terlebih dahulu, lalu membuat seperti apa sih gambarannya gitu, lalu juga sudah membuat barangnya juga, tapi biar lebih jelasnya saya ingin kalian perhatikan ini gitu. Jadi
Kalian tahu apa sih kesalahan kalian saat kalian memilih produknya? Apa sih kesalahan kalian saat kalian itu menganalisis SWOT-nya? Apa sih kesalahan kalian saat kalian itu memilih cara memasarkan, terus bagaimana memilih anggota yang anggota yang bisa menjadi manajer dan lain sebagainya gitu. Itu akan kita pelajari nanti ya. Oke. Sebelumnya ini ada perjanjian kelas, jadi seperti yang kalian tahu di rapot itu ada 2 penilaian ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Kalau pengetahuan, absensi itu akan saya kasih 5%, tugas itu cukup tinggi akan 35%, jadi kalau misalkan tugas tidak kalian kerjakan ya berarti nilai kalian bisa lumayan buruk ya. Terus UH saya akan jarang-jarang kasih UH sih sebenarnya, cuman kalau misalkan nanti kasih UH, mungkin UH-nya akan berbentuk lisan, dalam artian kalian face to face sama saya nggak terlalu suka sama ujian tertulis ya, karena banyak kecurangannya, jadi saya pengen face to face aja ngobrol sama kalian gitu. Jadi saya tahu pikiran kalian tentang berwirausaha itu seperti apa gitu. Terus PTS 20%, 25%, lalu keterampilan ya, untuk keterampilan absensi 5% dan praktikum akan saya berikan 50%. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan praktikumnya, kayak membuat barang, ya berarti nilai kalian nggak ada 50% gitu. Terus nanti presentasi adalah 30%, presentasi itu adalah membuat videonya ya, itu 30%, lalu nanti akan ada laporan, tapi itu di akhir sekitar 15%. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, kalian pasti pernah lihat ya, yang namanya usaha-usaha ini. Ada Gojek, ada Grab, lalu ada Ruang Guru, ada Shopee. Kalian tahu nggak sih kenapa usaha mereka itu bisa sukses? Usaha mereka itu, yang perlu kalian tahu, bisa sukses itu bukan apa ya, asal bikin ya, enggak. Tapi mereka itu punya beberapa cara, beberapa step agar usaha mereka tuh bisa sukses gitu loh. Pertamanya harus ngapain sih gitu, terus terus kita harus ngapain lagi sih, jadi ada step-stepnya gitu sampai akhirnya usaha mereka tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, itu yang akan kita bahas gitu. Gimana sih caranya membuat usaha agar usahanya itu bisa berjalan maksimal dan bisa memenuhi kebutuhan pasar, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, pertama yang harus kalian tahu adalah persiapan. Kalau misalkan kalian mau bikin ide usaha, kalian harus tanya dulu sama diri kalian sendiri. Usaha yang mau kalian buat tuh seberapa luas. Jadi seberapa luas sih usaha yang kalian buat. Usaha maksudnya seberapa luas di sini itu adalah usahanya itu mau mencangkup apa gitu loh. Apakah mencangkup remaja, ataukah mencangkup orang tua, ataukah mencangkup semua kalangan. Nah, usaha apa gitu, seberapa luas usahanya, apakah usahanya itu mau cuman di lingkungan kamu aja atau di mana, itu harus kamu pikirin gitu loh. Jadi luas usahanya tuh seberapa luas. Makanya kan di awal saya nyuruh kalian bikin usaha, dan saya juga nyuruh kalian untuk selain usahanya apa, konsumen yang kalian tuju tuh siapa gitu loh. Biar apa? Biar kalian tuh bisa fokus gitu loh. Oh, kalau misalkan aku mau bikin usaha kemarin tuh bikin usaha tempat pensil gitu kan, bikin usaha tempat pensil, berarti yang butuh siapa nih tempat pensil? Yang butuhkan tempat pensil itu kan biasanya anak-anak sekolah gitu kan. Nah, kamu mau fokusin kemana? Apakah ke remaja yang masih SD, anak-anaknya masih SD, atau ke remaja gitu kan? Karena
fashion mereka itu kan beda, bukan fashion ya, apa ya, selera mereka itu kan berbeda. Kalau anak-anak kecil kan lebih suka tempat pensil yang lucu-lucu gitu kan, tapi kalau misalkan remaja kan mereka tidak terlalu suka yang lucu-lucu ya, mereka lebih suka yang modis, yang keren. Nah, itu harus kalian pikirin gitu loh, kalian mau yang mana, mau yang lebih motifnya lucu atau lebih motifnya yang keren, siapa yang mau kalian tuju gitu loh. Jadi kalian nggak bisa, kalau misalkan kalian membuat usaha, nggak bisa semuanya kalian tuju, itu nggak bisa, tapi harus salah satu dulu. Nanti kalau misalkan yang satu dua sukses, baru kalian bisa kembangkan gitu. Jadi mulailah dari yang kecil, jangan langsung seluruh Indonesia, jangan langsung seluruh usia. Emang kalian mampu gitu loh. Itu pertanyaannya dulu. Kan kalian harus lihat dulu, apakah kalian mampu atau enggak nih. Misalkan tempat pensil kalian pengennya yang anak-anak. Nih, sukses nggak nih usaha kalian gitu. Kalau misalkan kalian mampu dan sukses, baru masuk lagi ke remaja. Tempat pensil kalian bikin buat remaja. Kalian desain dulu. Kayak gimana sih bentukan tempat pensil yang menarik buat remaja, kayak gitu-gitu ya. Jadi harus ada stepnya. Terus yang kedua, bentuk usahanya tuh yang kayak gimana gitu loh. Apakah bentuk usahanya itu bentuk usaha makanan atau fashion atau bentuk usaha apalagi ya, bentuk usaha pernak-pernik, itu juga harus kalian pikirin gitu. Terus jenis usahanya tuh seperti apa, jenis usaha, bentuknya itu maksudnya CV, PT, kayak gitu-gitu ya. Kalau jenis usaha yang kayak fashion atau pernak-pernik dan lain-lain, atau alat kesehatan mungkin kayak gitu ya. Terus informasi usaha yang akan diterima, informasi usaha yang akan diterima tuh maksudnya sebelum kalian membuat usaha, nih kalian udah milih nih, oh ya konsumennya gue mau yang anak-anak, oh bentuk usahanya gue mau yang yang ini nih, yang CV misalkan, karena gue berdua sama temen gue misal. Terus jenis usahanya pengen fashion, nah di fashion itu kalian harus cari informasi dulu gitu loh. Oh, yang fashion anak-anak itu yang jual berapa orang ya, pesaingnya berapa gitu. Terus mereka tuh jualnya produk yang kayak gimana aja ya, gue harus beda nih gitu. Kalian harus pikirin kayak gitu. Kalau misalkan usaha kalian sama, terus apa uniknya usaha kalian, apa yang menjadi daya jual usaha kalian gitu sampai orang itu pengen beli gitu. Itu harus kalian pikirin juga. Oke, kita next. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan? Maksudnya adalah, yaitu tadi, ketika kalian sudah memperoleh informasi usaha itu by the way diperoleh dari kalian wawancara ya. Jadi kalian wawancara anak-anak dulu nih, kamu sukanya yang kayak gimana sih? Terus baru kamu lihat pesaing-pesaing kamu, baru kamu bikin idenya. Nah, kira-kira idenya itu akan menguntungkan atau enggak usahanya gitu ya. Oke, sekarang kita next. Setelah tahap persiapan sudah selesai, barulah kalian bikin nih analisis SWOT. Analisis SWOT itu dibagi 4 ya, dan dia dibagi 2 kategori. Ada strength, ada weakness. Kalau strength sama weakness itu adalah untuk kekuatan produk kalian dan kelemahan produk kalian di dalam. Misalkan nih tempat pensil kalian buat dari limbah, berarti kan kekuatan produk kalian itu adalah kekuatan produk kalian itu misalkan bahannya kalau kelemahan produknya misalkan bahannya tidak terlalu kuat gitu. Kalau itu kan dari dalam ya. Kalau kekuatan produknya misalkan bentuknya unik, pokoknya yang dari dalam aja gitu. Maksudnya tempat pensil kamu tuh uniknya di mana gitu, yang jadi kekuatannya tuh apa dan yang jadi kelemahannya tuh apa. Tapi bertumpu pada tempat pensilnya. Itu kalau strength sama weakness ya. Jadi untuk bagian internal tuh seperti itu, lebih menitik beratkan ke produknya. Tapi kalau misalkan untuk opportunity sama threat itu lebih menitik beratkan ke pesaing gitu, lebih menitik beratkan ke eksternal. Nah, peluangnya tuh kayak gimana sih gitu ketika kamu buat tempat pensil? Oh,
si ini buat tempat pensilnya kayak gini, si itu buat tempat pensilnya kayak gitu. Gue mau yang beda ah. Jadi peluangnya itu misalkan tempat pensilnya lain daripada yang lain, lebih unik, misalnya itu kan jadi peluang gitu. Dan belum ada di pasar misalkan. Terus street ancamannya adalah bisa jadi nanti akan ada pesaing lain yang muncul dengan produk yang lebih unik kayak gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau misalkan strength sama weakness itu kelebihan tempat pensil kalian tuh kayak gimana, kelebihan produk kalian tuh kayak gimana. Kalau opportunity sama threat lebih ke arah pesaing kalian. Apa kelebihan produk kalian dengan pesaing kalian, seperti itu. Nah, sebelum kalian bikin SWOT, sebenarnya kalian bisa memulai dengan mewawancarai pengusaha dengan kuesioner. Jadi kalian wawancarin dulu tuh, kalian bikin angket-angket yang menurut kalian tuh kalian butuh gitu buat bikin strength, weakness, opportunity, sama threat. Terus pertanyaannya itu harus seputar aspek yang membuat usaha narasumber itu bisa berhasil gitu. Jadi kita bisa melihat nih kenapa mereka berhasil, lalu kita cari di mana peluang yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi bikin usaha tuh nggak main asal bikin ya, ada step-stepnya gitu. Lalu lanjut. Nah, penetapan kelayakan usaha itu ada 6 ya. Yang pertama itu adalah analisis kelayakan teknis. Kira-kira kita mampu nggak nih gitu untuk membuat produknya. Kalau misalkan dirasa mampu, baru yang kedua analisis peluang pasar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalian harus analisis dulu apakah ide kalian yang unik itu berpeluang untuk masuk pasar atau tidak gitu. Apakah mereka akan menyukai atau tidak gitu. Terus yang ketiga menentukan segmen pasar. Yang sudah saya jelaskan juga ya, menentukan segmen adalah menentukan konsumen yang akan dituju. Konsumennya itu siapa? Itu harus spesifik. Sumber informasi pasar. Maksudnya lebih ke arah pesaing ya ini ya. Sumber informasinya itu siapa aja gitu. Terus kita harus uji coba dulu menjual. Bisa nggak nih kita menjual, bagus nggak reaksi masyarakat atau konsumen kita. Kalau bagus, baru deh kita analisis tuh, layak nggak nih kalau misalkan produk kita jual, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, yang setelah kita uji kelayakan usaha kita, yang pasti dan yang paling penting adalah finansial. Ketika kita merasa bahwa oke, produk saya bisa nih masuk pasar gitu. Nah, kalian harus mikirin juga dana kalian itu cukup apa enggak. Bahan untuk membuat produknya berapa harganya, tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, kalian mau hasilin kalian mau hasilin berapa banyak barangnya sehari, terjual nggak nanti, terus mesinnya berapa, terus bangunan untuk membuat produknya, itu semua harus kalian pikirin dia, dan dananya berapa. Terus setelah kalian tahu dananya berapa, kalian mau dapat sumber dana dari mana? Apakah minjem di bank? Kalau misalkan minjem di bank, kalian balikinnya gimana? Itu harus kalian pikirin. Sesuai nggak kalau misalkan kalian jual nih, kalian minjem di bank. Terus abis itu kalian dapat keuntungan. Kalian bisa kalian bisa ngembaliin uangnya rutin nggak? Itu harus kalian pikirin. Apakah nanti di tengah-tengah jalan usaha kalian bisa stop dan kalian nggak bisa bayar lagi, itu harus kalian pikirin. Terus investasi dari pendiri, maksudnya dari kita sendiri ya, dari investor atau dari orang luar. Apakah orang luar ada yang mau invest di usaha kita karena usaha kita unik, itu harus dipikirin. Lalu bagaimana cara mengembalikan uangnya ya, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Itu semua harus kalian pikirin ya. Nggak cuman, oh ya idenya bagus tapi uangnya dan kedepannya nggak mencukupi ya, kalian harus stop gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi udah analisis kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial, dan yang terakhir adalah analisis pesaing. Tadi udah saya jelaskan ya, kita harus melihat pesaingnya. Apakah kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita gitu. Harus dilihat juga setelah, oke, usahanya layak, oke, finansial gua mah ada, gampang gitu. Nah, apakah kita bisa bersaing? Itu juga harus kalian pikirin. Jangan sampai usaha kalian mandek di tengah jalan karena kalian tidak bisa bersaing gitu ya.
Oke, jadi goals-nya adalah setelah kalian membuat semua itu, kalian bisa mengembangkan ide dan peluang usaha kalian gitu. Setelah kalian lihat pesaing kalian, lihat kelayakan finansial kalian, udah lihat ide apa yang mau kalian buat, kalian bisa kembangin lagi idenya. Oh iya, kayaknya yang ini kurang unik deh, gue mau kembangin kayak gini gitu. Itulah goals-nya untuk persiapan. Oke, itu aja sepertinya materi dari Ibu. Tidak terlalu banyak ya, jadi tugas untuk hari ini adalah silakan catat, karena ini untuk materi PTS ya, nanti mungkin selama beberapa minggu ke depan Ibu hanya akan kasih materi karena kalian udah Ibu kasih tugas. Silakan catat materinya, nanti silakan kalian kirim di Google Classroom seperti biasa. Lalu setelah itu, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menghubungi saya ya, via WhatsApp atau via apapun. Insya Allah akan saya bales gitu. Entah tugas-tugas sebelumnya atau tugas kelompok praktikum yang memang kalian merasa kalian ada kendala, kalian bisa tolong chat saya aja gitu. Nanti akan saya balas dan akan saya kasih solusi terbaik ya. Jadi jangan diam aja, oke? Oke, sepertinya cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tolong tugasnya dikumpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.